ya. Berita baiknya di tahun 2022 ini insya Allah vaksin itu sudah bisa didapatkan gratis di puskesmas ya. Alhamdulillah. Padahal itu dulunya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, Sobat Bika. Kali ini kita akan mengadakan bincang-bincang kesehatan anak atas rangka World of Pneumonia Day yang diperingati waktu tanggal 12 November kemarin. Nah, di sini ada saya dengan Dr. Fatia Merina, spesialis anak, dan tentunya narasumber kita, Dr. Wisman Dalimunte, Magister Kesehatan Pediatrik Spesialis Anak Konsultan. Apa kabar Dr. Wisman? Alhamdulillah kabar baik. Sehat ya dok? Iya, Insya Allah kita sehat-sehat semua pada hari ini. Oke baik. Nah sebelumnya saya kenalin dulu ya. Mungkin semuanya juga udah pada tahu sama Dr. Wisman ya. Dr. Wisman adalah staf pengajar Universitas Sumatera Utara di Fakultas Kedokteran Ilmu Kesehatan Anak sejak tahun 2005 ya dok, benar ya dok? Resminya. Wah sudah lama ya dok ya. Dan Dr. Wisman konsultan di bagian respirologi anak. Nah respirologi anak itu mengenai saluran pernafasan anak-anak. Nah untuk pagi hari ini kita ngomongin topik pneumonia ya dok. Nah seperti kita tahu kayak sekarang ini kan banyak ya ibu-ibu muda yang terkadang bingung, ini anaknya ini batuk biasa, infeksi saluran pernafasan yang bagaimana, atau malah ternyata anaknya sudah pneumonia dan akhirnya terlambat dibawa ke pelayanan kesehatan ya dok ya. Nah untuk itu hari ini kita ada beberapa pertanyaan nih dok, boleh ya dok ya. Nah kira-kira dok apa sih arti atau kira-kira pneumonia itu apa sih dok seperti itu? Ya baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ya saya mulai. Pneumonia itu sebenarnya ya kalau di awam biasanya sering diistilahkan dengan infeksi paru atau radang paru gitu ya. Jadi banyak sebenarnya istilah-istilah di awam ya di masyarakat yang kadang-kadang bisa multi penafsiran gitu ya. Iya benar. Sering kita dengar di masyarakat itu dari istilah paru-paru basah gitu ya. Ibu-ibu sering nanya, dok paru-paru basah itu yang mana sih dok gitu ya. Apakah yang TBC atau yang pneumonia? Kita juga sendiri kebingungan menjawabnya. Yang dimaksudkan dengan paru-paru basah itu sebenarnya yang mana? Apakah karena dokter sering mengatakan ada rongki basah misalnya yang ditemukan pada pneumonia lalu disebut sebagai paru-paru basah, atau ada maksud-maksud yang lain kita nggak tahu. Tapi pada umumnya sering sekali kita dengar di masyarakat orang mengatakan itu paru-paru basah ya. Tapi sekali lagi multi penafsiran, bisa aja itu mungkin maksudnya TBC, bisa maksudnya penyakit tuberkulosis atau penyakit-penyakit yang lain yang infeksi pada paru. Tapi kalau pneumonia itu pada umumnya kita artikan sebagai peradangan pada parenkim atau alveolus daripada paru itu sendiri. Jadi tempat pertukaran udara di tempat paling ujung daripada saluran pernapasan kita itu, kemudian ada yang disebut alveolus. Di situ seperti kalau secara awam kita lihat seperti anggurnya paru-paru gitu di situ ya. Jadi di sana terjadi pertukaran antara oksigen dengan CO2 dan ya gas-gas yang lain di sana terjadi. Ya, jadi kalau terjadi peradangan di sana itu yang kita sebut pneumonia. Biasanya itu akut kejadiannya. TB juga terjadi sering peradangannya di sana ya, tapi sama tempatnya. Tapi kalau TB biasanya lebih pada kronisitasnya itu yang kita nilai. Kalau TB biasanya sudah berlangsung lama dan bahkan sampai menahun. Tapi kalau pneumonia biasanya akut. Gejalanya cepat gitu ya dok ya. Akut itu tidak lebih dari berapa minggu, seminggu itu ya dok ya? Iya begitu. Jadi biasanya diawali dengan gejala prodromal ya, dari batuk, pilek, demam pada anak biasanya ya yang biasa pada proses-proses infeksi lah ya. Jadi terjadi demam, terus biasanya karena awalnya dari infeksi saluran pernapasan akut bagian atas biasanya sehingga disertai dengan batuk dan pilek biasanya pada anak-anak. Nah hal ini kalau tidak ditangani dengan
baik, lama-lama dia turun sampai ke alveolus daripada paru itu sendiri. Kira-kira dok, tadi kan dokter bilang gejala awalnya itu khasnya batuk, kemudian diawali dengan pilek. Ada nggak sih dok ciri-ciri khas yang memang, oh ini batuknya mungkin ke arah pneumonia, karena kan ibu-ibu muda ini kadang dia ada yang terlalu perhatian sekali sama anaknya. Ada yang memang malah nggak perhatian gitu dok. Nah kira-kira ada nggak sih dok batuk yang bagaimana sih yang mengarah ke pneumonia ini dok? Ya, makasih. Batuk itu biasanya kalau pada pneumonia biasanya akut ya tadi ya, akut, dan biasanya disertai dengan gejala demam ya. Ada juga batuk yang sering berulang atau batuk yang berlangsung terus-menerus tapi biasanya tidak disertai dengan demam ya. Tapi itu hanya gejala prodromal atau gejala pendahuluan daripada suatu pneumonia ya. Jadi sebenarnya kalau kejadian pneumonia itu kita anggap sebagai infeksi pada alveolus atau pada parenkim daripada paru itu sendiri, seharusnya dia nggak batuk ya, karena seperti kita tahu di sana kan nggak ada reseptor batuk. Jadi kalau seandainya terjadi peradangan di sana, seharusnya dia nggak batuk. Tapi batuk ini merupakan gejala awal dari suatu pneumonia. Jadi sebelum dia meradang ke atau menginfeksi ke alveolusnya, dia radang dulu di saluran nafas atas biasanya. Nah ini lama-kelamaan akan menyebabkan peradangan ke saluran nafas bawah sehingga terjadi infeksi atau peradangan di alveolusnya. Nah kalau ini sudah terjadi, kemudian meradang di sana menyebabkan pembentukan atau produksi cairan yang berlebihan sehingga menutupi alveolus ini ya, lapisan dalam daripada alveolus itu sendiri sehingga terjadi gangguan pertukaran gas ya. Gangguan pertukaran gas ini akan menyebabkan oksigen di darah itu menurun sehingga untuk memenuhi kebutuhan ini tubuh itu menyesakkan diri gitu ya, terjadi sesak nafas. Nah sesak nafas inilah sebenarnya yang gejala khas daripada pneumonia itu sendiri ya. Jadi kalau biasanya orang tua kalau belum sesak napas kadang-kadang belum dibawa ke rumah sakit begitu ya. Jadi kalau khasnya tadi memang batuknya itu selalu disertai dengan demam biasanya. Disertai dengan demam, kemudian terjadi sesak napas di akhirnya gitu loh. Jadi kalau ada demam, baiknya segera ke Yankes gitu ya dok ya? Iya, segera harusnya dibawa ke rumah sakit atau ke tenaga-tenaga kesehatan lain deh. Pokoknya dapatkan pertolongan dulu dari tenaga kesehatan. Nah, kalau misalnya ini kan kalau cerita dokter dia tadi kan kesannya memang, bukan kesannya sih, memang pneumonia itu sangat berbahaya ya dok. Karena dia prosesnya akut dan cepat, terus anak bisa tiba-tiba jadi sesak nafas. Nah, kira-kira faktor resiko apa sih dok yang bisa menyebabkan pneumonia ini? Ya, sebenarnya faktor resiko banyak. Bahayanya dulu ya, bahayanya itu sebenarnya cukup besar ya. Jadi kejadian kematian anak akibat pneumonia itu cukup besar, menyumbangkan angka kematian yang cukup tinggi, apalagi terutama kita di negara-negara berkembang ya. Di Indonesia sendiri itu setiap hari itu hampir 2-3 orang anak itu meninggal akibat pneumonia ya. Jadi cukup tinggi dibandingkan dengan penyebab-penyebab yang lain ya, terutama anak balita ya, anak balita di bawah 5 tahun. Nah, banyak faktor-faktor yang menyebabkan jadi resiko untuk terjadi pneumonia ini ya. Terutama satu faktor gizi ya. Gizi anak yang kurang atau gizi buruk itu akan memperberat terjadinya pneumonia, akan mempermudah terjadinya pneumonia pada anak. Kemudian anak yang tidak diimunisasi ya. Banyak nanti vaksin-vaksin yang bisa menyebabkan pneumonia apabila tidak diberikan pada anak ya. Kemudian tidak mendapat ASI dari awal ya. ASI itu sangat protektif, sangat bagus sekali dalam memberi kekebalan pada anak terhadap segala macam penyakit. Seperti kita ketahui, penyakit itu sebenarnya kan menular atau terjadi pada anak itu tidak semata-mata serta-merta terjadi apabila dia terpapar ya. Dia tergantung hostnya atau si penderitanya sendiri, tergantung kumannya sendiri, tergantung lingkungan dan banyak lagi penyebab-penyebab lain ya. Jadi tidak semata-mata kalau anak terpapar kuman itu langsung sakit gitu ya, tergantung daya tahan tubuhnya juga. Nah, dalam hal ini ASI itu merupakan faktor yang sangat penting sekali dalam meningkatkan kekebalan tubuh si anak dalam menghadapi datangnya serangan-serangan penyakit itu tadi.
Kemudian lingkungannya juga terpengaruh ya. Bapak atau anggota keluarga yang merokok dalam rumah itu sangat-sangat rentan menyebabkan terjadinya pneumonia, ya, terjadi pneumonia pada anak itu ya. Jadi sekali lagi saya katakan tuh kalau sudah orang tuanya merokok, selalu kita katakan ke orang tua, ibunya misalnya bawa anaknya yang pneumonia atau anaknya yang lagi batuk, kalau bapaknya masih merokok nggak usah berharap sembuh deh, begitu aja ya. Bener-bener Jadi dok, ya, bener-bener. jadi asap rokok itu, kemudian asap-asap yang lain misalnya asap dapur misalnya yang Iya. masih menggunakan kayu bakar misalnya, asap obat nyamuk, dan banyak lagi faktor-faktor resiko yang lain selain tadi yang kita katakan tadi gitu. Ya dok, kalau misalnya penggunaan diffuser gitu boleh nggak sih dok? Diffuser Misalnya kayak oil, essential oil gitu dok, apakah itu berbahaya juga atau malah membantu nggak ada masalah gitu? Kayak tadi kan dokter bilang asap rokok, asap rumah tangga, debu gitu. ya, Kalau gitu bisa nggak dok? sebenarnya penggunaan itu tidak pernah kita rekomendasikan ya, dan memang kalaupun ada yang menggunakan itu katanya misalnya sama juga selain itu dia juga oil yang lain misalnya digunakan untuk Melegakan nafas gitu. melegakan saluran nafas katanya. Kalaupun itu bisa dilakukan biasanya zat-zat yang terlarut di dalamnya itu tidak terlalu direkomendasikan, apalagi untuk jangka waktu panjang ya. Kalaupun digunakan untuk melegakan paling 2-3 hari aja. Sesudah itu kita anjurkan untuk stop, nanti dilakukan lagi setelah beberapa hari kemudian gitu. Terkait vaksin nih dok, jadi kalau misalnya kan ada nggak sih dok vaksin-vaksin yang memang khusus untuk mencegah pneumonia ini? Gimana tuh dok? Ya, pneumonia itu kan penyebabnya banyak ya. Bisa jamur, bisa virus, bisa bakteri ya. Bisa akibat terhirup juga partikel-partikel lain, ya misalnya zat-zat yang korosif misalnya, atau tersedak air susu sendiri pun bisa ya. Jadi yang kita sebut dengan aspirasi pneumonia ya, itu banyak penyebabnya. Jadi karena banyaknya penyebab pneumonia ini, jadi ya banyak yang jadi faktor penyebab, dan sehingga penanganannya jadi lebih komprehensif. Nah, dalam hal ini salah satunya adalah vaksin. Kalau langsung ya, secara langsung yang penyebab pneumonia pada anak itu yang terbanyak itu di bawah 5 tahun itu adalah Streptococcus pneumoniae untuk bakteri ya. Selain virus dan jamur, untuk bakteri itu yang paling banyak itu Streptococcus pneumoniae. Streptococcus pneumoniae ini sekarang ini sudah ada vaksinnya ya. Berita baiknya di tahun 2022 ini insya Allah vaksin itu sudah bisa didapatkan gratis di puskesmas ya. Padahal itu dulunya sangat mahal. Tapi sekarang setelah adanya subsidi dari pemerintah, alhamdulillah di tahun ini sudah mulai dicanangkan bahwasanya imunisasi pneumokokus itu sudah digratiskan di puskesmas. Selain itu kan banyak penyebab lain, misalnya campak. Ya, penyakit campak itu juga komplikasinya bisa terjadi pneumonia pada anak ya. Sehingga dengan mencegah penyakit campak kita juga bisa mencegah pneumonia. Campak seperti kita ketahui ada vaksinnya juga kan, MR saat ini ada. Kemudian banyak penyakit-penyakit lain, misalnya Haemophilus influenza TPB juga bisa menyebabkan pneumonia. Kemudian vaksin-vaksin yang lain seperti selain IPD ya, selain IPD, campak, influenza juga ya, influenza, kemudian varicella juga, itu komplikasinya bisa menyebabkan pneumonia ya. Influenza itu sangat besar ya, sangat besar pengaruhnya, komplikasinya ke pneumonia juga. Jadi banyak vaksin-vaksin yang lain itu juga yang harusnya kita lengkapi untuk mencegah terjadi pneumonia. Karena pneumonia itu sekali lagi nggak semata-mata satu macam kuman saja yang menyebabkan. Iya. Terlalu banyak yang menyebabkannya, sehingga banyak yang mesti kita cegah ya. Ya, jadi kalau dengan melengkapi vaksinasi pada anak, insya Allah banyak bisa mencegah. Itu hampir 50%, 50-60% dari pneumonia itu tercegah dengan vaksinasi gitu.
Tapi kan Dok, kalau misalnya udah divaksin nih Dok, banyak juga nih yang bertanya Dok, terutama kayak pneumokokus seperti itu. Apakah memang akan melindungi, maksudnya benar-benar melindungi atau mengurangi beratnya saja atau mengurangi frekuensi kejadian itu gimana Dok? Ya itu tadi karena pneumonia itu banyak penyebabnya. Kemudian satu kuman itu juga tidak serta-merta seperti kita katakan tadi, tidak serta-merta akan menyebabkan pneumonia pada anak. Nah, kemudian pneumonia itu sendiri juga tidak serta-merta bisa dicegah langsung 100% dengan pemberian vaksinasi ya. Vaksinasi adalah upaya atau ikhtiar kita untuk mencegah memberi kekebalan pada anak untuk melawan serangan pneumonia atau serangan kuman-kuman pneumonia itu ya. Tapi sekali lagi tidak serta-merta dengan pemberian vaksin itu langsung anak akan kebal dengan itu, enggak. Banyak faktor yang lain juga. Kemudian di vaksin itu sendiri pun tidak ada yang jamin 100% vaksin itu bisa mencegah anak dari menderita penyakit-penyakit tertentu. Baik itu pneumonia, pneumokokus maksudnya IPD ya, biasanya kita gunakan yang IPD, baik itu IPD, baik itu yang campak, baik itu influenza, hemophilus influenza TBP itu juga tidak. Nah, jadi sering sekali orang tua seperti itu menanggapinya. Misalnya vaksin pneumonia ini ya, kita IPD, dok anak saya sudah 4 kali loh dok di vaksin pneumokokus misalnya IPD ya. Tapi kenapa kok kemarin waktu dirawat katanya anak saya masih kena pneumonia juga ya? Ya mungkin penyebab yang lain kan ada ya. Jadi nggak bisa kita katakan bahwasanya dengan ini langsung 100% anak tidak akan menderita pneumonia. Apalagi dia salah pengertian atau salah diagnosa juga, dikira juga pneumonia. Kadang-kadang kita juga kan nggak serta-merta sepandai benar mendiagnosa anak pneumonia itu kan. Jadi biasanya hanya dengan klinis saja kita negakkan pneumonia, padahal sebenarnya belum tentu juga pneumonia. Tapi itu ya oke, jarang lah, tapi masih bisa terjadi juga seperti itu. Tapi tetap manfaatnya lebih besar ya? Ya, manfaat tentu akan jauh lebih besar daripada tidak divaksin sama sekali gitu. Iya. Jadi kan nih dok, banyak juga nih yang bertanya, kira-kira kenapa sih anaknya bisa kena pneumonia? Apa turunan? Karena dulu memang bapaknya waktu kecil pernah dirawat dengan pneumonia, dengan sesak napas, nah seperti biasanya seperti itu dok. Atau ketularan atau bagaimana? Gimana tuh dok? Ya, itu yang sering juga terjadi di masyarakat ya, di masyarakat awam, bahasanya pneumonia itu disebut sebagai penyakit yang keturunan misalnya ya. Jadi kenanya sesak napasnya itu dihubung-hubungkan dengan sesak napas orang tuanya, atau bahkan sesak napas atuknya atau kakeknya dulu pernah sesak napas seperti ini, apakah itu menurun ke ibunya atau ke ayahnya lalu menurun ke anak sekarang sesak napas? Enggak ya. Pneumonia ini sekali lagi adalah penyakit yang diakibatkan oleh karena infeksi kuman ya, kuman tertentu. Jadi ya tentu karena biasanya tertular oleh kuman tertentu, atau memang kuman itu sudah ada di dalam tubuhnya, terutama di saluran nafasnya, dan dia hanya berfungsi seperti bukan berfungsi, hanya kuman komensal ya di sana ya. Tapi pada saat terjadi penurunan daya tahan tubuh si anak, misalnya terjadi alergi atau misalnya, itu bisa menyebabkan kuman itu jadi reaktivasi gitu loh. Jadi kuman yang tadinya karena beberapa penelitian yang pernah dilakukan ya, termasuk yang di Lombok kemarin, itu ditemukan kuman-kuman yang diduga tadinya menginfeksi sebagai patogen, tapi ternyata ditemukan sebagai kuman normal aja di tenggorokan si anak. Jadi itu bisa jadi patogen apabila terjadi penurunan daya tahan tubuh si anak misalnya. Nah itu bisa, yang kumannya tadinya komensal yang normal ternyata bisa jadi patogen. Jadi bisa sudah dari dalam tubuhnya sendiri, bisa memang terpapar dari luar ya. Patogennya langsung dapat dari orang yang menderita penyakit juga, pneumonia juga, atau infeksi yang lain, lalu terhirup oleh si anak dan menjadi radang pada saluran nafasnya sampai akhirnya nanti terjadi pneumonia di
paru-parunya. Makanya itu sangat penting ya dok ya, tadi gizi ya, sebelumnya dokter bilang gizi sama ASI eksklusif tuh sangat penting ya dok. Iya, Untuk iya itu penting mencegahnya. banget. ASI eksklusif itu sudah hampir sudah disepakati oleh semua lah kalau ASI Iya, benar. eksklusif itu sangat bagus untuk mencegah bukan hanya pneumonia tapi juga penyakit-penyakit yang lain, misalnya seperti diare, campak dan lain-lain. Nah, kira-kira kalau udah kena nih dok pneumonia, umur kita bilang lah umur 3 tahun, kemudian bisa berulang lagi nggak sih dok sebenarnya? Ya, karena kita katakan tadi bahwa pneumonia penyakit infeksi, kalau misalnya penyebabnya bakteri ya, kita tangani dengan baik, biasanya itu sembuhnya tuntas. Sembuh tuntas, tidak akan meninggalkan gejala sisa, misalnya ini akan jadi pneumonia lagi di kemudian hari, biasanya enggak. Kalaupun terjadi lagi pneumonia di lain waktu, itu biasanya infeksi yang baru. Bukan dikarenakan karena infeksi yang terjadi sekarang ini. Tapi karena kita memang nggak lazim men-swab untuk melihat itu ya dok ya, jadi kita kadang-kadang kan gitu kan dok. Kalau gitu dok di swab aja gitu, untuk biar tahu gitu, bisa nggak gitu dok ya? Ya, sebaiknya memang begitu. Sebaiknya memang dilakukan deteksi kumannya itu apa gitu, misalnya untuk bisa lebih memastikan obat apa yang akan kita berikan pada anak ya. Jadi mesti tahu harusnya. Tapi upaya-upaya untuk mencari penyebab ini bukanlah suatu upaya yang mudah ya. Yang sebaiknya adalah bronkoalveolar lavage ya. Jadi kita bilas bronkus atau kalau bisa sebenarnya biopsi langsung ke paru-paru. gitu Tapi ya, itu kan Dok, bukan ya. suatu kerjaan yang gampang dan sangat invasif sifatnya dan tidak semua orang bisa melakukan. Sedangkan untuk bronkoalveolar lavage saja pun itu bukanlah suatu pekerjaan rutin yang kita lakukan untuk mendiagnosa atau mencari mengidentifikasi kuman pneumococcus kuman yang penyebab pneumonia itu sendiri. Nah, kalau dengan swab juga tidak serta-merta akan kita dapatkan kumannya ya. Tergantung cara melakukannya juga, tergantung kuman itu sudah masih ada atau enggak. Kadang-kadang kita lakukan swab setelah pemberian antibiotik yang cukup lama gitu karena nggak sembuh-sembuh baru melakukan swab. Swab biasanya tidak terlalu, tapi pernah kita lakukan dan kita dapatkan waktu itu jenis kuman pneumococcusnya, bahkan subnya juga kita bisa ketemukan gitu, yang mana kuman pneumococcusnya itu. Baik dok, kayaknya udah banyak banget ya dok ya, yang ilmu-ilmu yang kira-kira memang penting dan harus kita tahu, apalagi untuk menghindari keadaan-keadaan yang fatal pada anak-anak yang mengalami batuk, demam, kemudian jadinya sesak napas. Oke, baiklah Dokter Wisman. Tapi satu lagi apa tuh dok? Apa tuh dok? Sebelum ini ya, Iya dok. selain bisa mencegah terjadi pneumonia, ya, salah satu pencegahan yang paling penting lagi sebenarnya orang tua itu mesti tahu gimana sih anak ini curiga ke arah pneumonia gitu. Itu salah satu yang paling cara sederhana yang mesti dilakukan si ibu adalah dengan menghitung frekuensi napasnya ya. Jadi kalau ada anak demam misalnya disertai dengan batuk, selalu pantau itu frekuensi napas. Pada saat anak tidur coba dihitung ya. Dan anak tidur dihitung frekuensi napas dalam 1 menit aja. Tapi betul-betul dalam 1 menit. Kita caranya kan sederhana, cuman dengan pakai stopwatch saja misalnya atau pakai jarum di jam dinding itu dilihat. Dalam 1 menit dihitung berapa kali frekuensi napasnya. Kalau usianya di bawah 2 bulan, lebih dari 60 kali kemungkinan itu pneumonia. Kemungkinan besar itu. Ini waktu pneumonia. Tidur ya dok? Ya waktu tidur ya, sebaiknya waktu tidur ya. Jadi kalau di bawah 2 bulan, di atas 60 kali itu hampir pasti pneumonia. Kalau 2 bulan sampai 1 tahun usianya, di atas 50 kali. Ya, di atas 50 kali per menit, kemungkinan besar itu adalah pneumonia. Kalau di atas 1 tahun sampai 5 tahun, di atas 40 kali. Ya, di atas 40 kali per menitnya, kemungkinan besar itu pneumonia. Itu cara yang sudah disosialisasikan dan sudah diglobalkan oleh WHO kepada setiap kader dan semua tenaga kesehatan, termasuk orang tua juga, ya, untuk dapat mengetahui secara dini bahwa ini anak pneumonia. Kalau sudah itu terjadi, frekuensi napasnya sudah di atas normal
sesuai dengan usianya segera dibawa ke rumah sakit karena kemungkinan itu anak pneumonia, terutama apalagi ditemui lagi tarikan pada dinding dada bawah itu ya. Di bawah itu ada tarikan dinding dada atau ada napas cuping hidung di situ. Nah, kalau sudah itu segeralah bawa, jangan lagi ditunda-tunda, jangan ditunggu-tunggu walau tengah malam sekalipun segera dibawa. Karena itu semakin cepat diagnosa pneumonia itu dideteksi, diketahui, insya Allah penanganannya akan semakin lebih baik. Ya, kira-kira Dok pesan terakhir, soalnya sebenarnya banyak nih Dok, cuman terkait waktu ya Dok. Iya. Banyak banget sebenarnya yang mau ditanya lagi. Jadi pesan terakhirnya adalah bahwasanya tetap kepada ibu-ibu ini perhatianlah betul terhadap anak, terutama jika sudah terjadi gejala-gejala saluran nafas ya. Batuk, demam, apalagi disertai dengan demam, kemudian terutama lagi kalau sudah sesak napas. Kemudian sebisa mungkin, semaksimal mungkin usahakan melengkapi vaksinasi si anak ya, bukan terutama ya, kalau menyangkut dengan pneumonia terutama ya campak, influenza, DPT juga, difteri itu juga bisa akhirnya nanti pertusis, itu kan bisa menyebabkan pneumonia juga akhirnya nanti. Semualah kalau bisa dilengkapi dengan selengkap-lengkap sebaik-baiknya, dipenuhi semua kebutuhan. Vaksinasi itu kan kebutuhan si anak juga sebenarnya. Iya, kemudian ASI eksklusif jangan lupa ya. Kalau bisa sih 2 tahun, tapi minimal ASI eksklusif sudah mesti dilakukan ya. Dan kalau bisa dilanjutkan sampai 2 tahun karena sangat-sangat bermanfaat bagi kesehatan tubuh si anak. Kemudian satu lagi ke suami-suami itu ya, usahakan jangan merokok deh, ya, berhenti deh merokok. Jangan seperti kata beberapa pelawak katanya yang paling bagus adalah berhenti stop merokok. Rupanya maksud dia berhenti, kendaraannya berhenti, lalu stop, lalu merokok itu. Bukan begitu, berhenti stop merokok, betul-betul diberhentiin merokoknya kalau bisa. Ya, kalaupun belum juga bisa berhenti merokok, usahakan jangan merokok di rumah. Di rumah itu nggak ada tempat untuk merokok, saya selalu katakan itu. Terutama untuk anak yang orang tua yang punya anak balita atau anak lah ya, itu akan membahayakan atau sangat-sangat berisiko terjadi gangguan pada saluran pernapasannya. Ya, selalu saya katakan kalau mau merokok itu ada satu tempat di rumah itu, di atap. Manjat ke atap. Jadi males gitu ya Dok, jadi lama-lama berhenti. Siapa yang berani ke atap sana merokok? Oke. Baik Dok, makasih ya. Terima kasih Dr. Wisman, begitu banyak ya pesan-pesannya juga penting dan pastinya itulah yang mesti kita perhatikan agar anak-anak kita ini semuanya dalam keadaan sehat. Baik Sobat Dika, sekian dulu bincang-bincang kesehatan anak kita. Kita harapkan semua anak di Indonesia ini smart, care, and love. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Terima kasih Dr. Wisman. Sama-sama.